kehilangan motivasi, kualitas karya rasanya menurun, rasa burnout. Rasa frustrasi adalah salah satu emosi yang sering dialami oleh pelaku seni, baik itu fotografer, pelukis, musisi, penulis, ataupun konten kreator. Kalau lo ngerasa frustrasi, bahkan putus asa, lo nggak sendiri. Oke, kita kenali dulu kenapa kita frustrasi. Yang pertama, perfeksionisme. Keinginan untuk membuat yang terbaik seringkali menggiring kita ke dalam paham kesempurnaan ini. Kita ngerasa kalau kerjaan yang kita buat tuh nggak cukup sempurna. Selalu ada yang kurang. Dan ini lama-lama bikin frustrasi, bikin capek. Udah usaha setengah mati, tapi nggak puas juga dengan hasilnya. Yang kedua, creative block alias blok kreatif. Ini sering dialami, terutama oleh teman-teman kita penulis. Ide rasanya macet, butek, makin dicari, makin nggak ada. Padahal deadline udah semakin dekat. Mungkin ada sih ide yang muncul, tapi rasanya kok nggak pas. Makin dicoba, makin garing. Jadilah kita frustrasi. Yang ketiga, dan mungkin ini yang paling sering kita alami, ekspektasi eksternal. Contohnya tekanan dan kerewelan dari klien yang ngerasa lebih pintar dan lebih expert dalam bidang yang kita tekuni. Atau ekspektasi publik yang mengharuskan kita membuat karya yang lebih nendang karena karya kita sebelumnya dianggap bagus banget atau bahkan sebuah masterpiece. Ini bisa jadi beban yang nggak main-main beratnya. Yang keempat, perbandingan sosial. Media sosial seringkali membuat para pelaku seni cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih sukses. Ini bisa ngebakar semangat, tapi bisa juga bikin kita berkecil hati atau bahkan putus asa rasanya. Karena rasanya susah banget untuk bisa memenangkan kompetisi. Gua rasa banyak yang bisa relate ya soal ini. Yang kelima, kurangnya pengakuan. Ketika sebuah karya tidak mendapatkan apresiasi sebagaimana yang diharapkan, seorang pelaku seni bisa banget ngerasa usaha mereka sia-sia. Dan itu bisa memicu frustrasi. Yang keenam, terbatasnya sumber daya. Bisa jadi terbatasnya dana, terbatasnya peralatan, terbatasnya waktu, atau keterbatasan tim pendukung yang mantap. Yang intinya menghambat kita untuk membuat karya yang ideal dan bisa muasin kita. Ini bisa banget bikin sakit kepala dan ujung-ujungnya frustrasi juga. Kalau kita udah bisa mengenali alasan kefrustrasian kita, akan lebih gampang untuk merancang strategi untuk mengatasinya setiap kali frustrasi yang muncul. Tapi ingat, rasa frustrasi ini adalah teman akrab yang akan tetap datang dan datang lagi untuk semua orang yang melakukan pekerjaan seni, baik untuk yang baru mulai ataupun seorang maestro. Nah, yang ngebedain adalah mereka-mereka yang karirnya sukses, berhasil mengenali, memahami, mencari cara, dan akhirnya berhasil mengatasinya lagi dan lagi, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tanpa kehilangan antusiasme. Ada beberapa strategi sederhana nih, yang mungkin bisa kepake buat kita-kita semua. Yang pertama, istirahat. Take a break. Kalau nggak bisa sekarang, karena proyeknya lagi jalan, ambil breaknya nanti begitu kerjaannya selesai. Mesin kalau digas terus bakal overheating. Begitu juga dengan mesin kreativitas kita. Jadi ini penting untuk memulihkan perspektif kita. Bahkan break kecil-kecilan di tengah kerjaan kita, ampuh loh. Di saat gue butek, yang gue lakukan adalah jalan kaki tanpa tujuan. Pas jalan kaki, yang gue ajak jalan-jalan bukan cuma badannya, tapi juga problemnya. Ini seperti ngebuka jendela dan ngalirin udara segar untuk ruang kreativitas yang rasanya udah sumpek dan pengap. Yang kedua, pakai frustrasinya untuk jadi bahan untuk bikin karya yang baru. Kita pelaku seni kalau lagi butek bukan nggambarin orang, tapi kita tuangin, kita ekspresikan dalam karya, dalam cerita, dalam puisi, konten, foto, film, atau media apapun. Buku dan pameran tunggal gue Femaleography di tahun 2006 muncul dari rasa frustrasi gue ngelihat foto-foto perempuan cantik di Indonesia pada zaman itu, gitu-gitu aja. Gue pikir kalau memang mau bikin perubahan dan tren baru, berarti kerjaannya harus ngegong, gak nanggung-nanggung. Dan akhirnya jadilah Femaleography yang menang awards di banyak negara dan katanya sampai sekarang masih sering dibahas di kelas-kelas fotografi. Yang ketiga, coba fokus pada progresnya ketimbang hasilnya. Kadang kita fokus banget sama hasil yang kita pengen capai, sehingga membuat kita itu pengen cepet-cepet kelar. Jadinya lupa untuk mencoba menikmati nikmatnya proses membuat karya. Nggak jarang loh, senang, happy pada saat membuat sebuah karya, itu udah cukup untuk membuat kita ngerasa puas, ngerasa bahagia, sehingga kita nggak terlalu peduli lagi mau hasilnya gimana. Yang keempat, cari dukungan dari teman, komunitas, keluarga, pasangan, atau kalau memang perlu, tenaga ahli profesional, psikolog misalnya. Diskusi terbukti bisa jadi obat yang sangat ampuh. Kadang yang diobrolin kita juga udah tahu isinya. Tetapi kalau mendengar seorang mengatakan hal yang sama, itu seringkali menjadi afirmasi yang bisa menguatkan kita dan membuat kita lebih yakin dan rasanya punya semangat untuk keluar dari pusaran gelap yang terus menarik kita untuk tenggelam. Anyway, sharing is caring. Karena itu, yuk segera share di komen kefrustrasian apa yang pernah atau sedang lo alami, cara ngatasin apa yang ampuh. Ayo share. Gua harap banget bahasan ini sedikit banyak mencerahkan kita semua. Dan tentunya kita ketemu lagi 2-3 hari ke depan. And remember, one step at a time. Happy shooting!